Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi hadis nomor 577. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an lan den riwayataken saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala dawu sapa Ibnu Mas'ud, dawu khatta, garis, memberi garis kotak, sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khattan kelawan garisan, murabbaan kang merapat segi empat. Nabi menggambarkan kotak segi empat. Wa khattalan garis, nulis sapa Nabi khattan ing garis fil wasati ing dalem tengah, kharijan halikan metu minhu saking mengkono murabba. Nabi membuat gambar kotak terus di garis tengah. Wa khattalan nulis sapa Kanjeng Nabi khattatan ing pira-pira garis, sigaran pira-pira kang cilik, ila hadzal ladzi maring ikilah garis fil wasati kang ing dalem tengah, min janibi saking pinggire khat, alladzi fil wasati kang ana tengahe murabba niku. Faqala nulidawu sapa Kanjeng Nabi, hadza al insan, hadza utaikila khat al awwal niku iku al insanu menungso, wa hadza utaikila khat kotak niku iku ajaluhu ajale. Maksudnya ajal itu umur, ajalnya insan. Muhiton kang ngliputi ngubengi bi kan mengkuno insan. Aikot akhata tegese ngliputi apa mengkuno ajal bi kelawan insan. Wa hadzal ladzi taikila perkara huwa kang utai alladzi iku kharijun metu, garis yang ditarik keluar iku amaluhu angen-angene insan, harapan-harapan keinginannya. Wa hadhil khutatu taikila pira-pira garis, as-sigharu pira-pira kang cilik iku al-a'radu pira-pira sejo keinginan. Fa in ahtaahu lamun luput, maksudnya lolos hu ing insan apa hadza ikilah khat, nahasyahu mongko ngenani hu ing insan apa hadza ikilah khat akhar. Jadi Nabi ini sebagai seorang murabbi, guru yang sempurna, memberikan contoh cara sakniki visualisasi. Nabi menerangkan seperti ini loh, bikin kotak ini. Manusia ini ada batas ajal, terus kasih garis tengah. Ini manusia, sini garis-garis-garis. Ini keinginan. Ya manusia ini kan macam-macam keinginannya. Ingin ini, ingin itu. Terus sampai garis keluar. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang mudah dicerna bahwa manusia itu ono kodake. Manusia itu ada batasnya. Keinginannya panjang, seret sampai lewat dari kotak. Maksudnya tidak semua keinginan manusia itu bisa tercapai. Ya kalau nuruti karep, wongnya kepingin ini, kepingin itu, kepingin hidup 1000 tahun, tapi kan tidak bisa, ada kotaknya. Jadi Nabi ini memberi pelajaran supaya gampang difaham ya. Maka Nabi bikin diagram. Seperti orang mengajar itu kan supaya gampang kan bikin kotak-kotak. Alamat rofa, nomah, waw, alif, nun. Kalau dibikin gambar begini kan mudah difaham ya.
Seperti umpamanya orang menerangkan fardhu wudu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dibikinkan gambar. Lah Kanjeng Nabi ini memberi contoh, mengajar supaya orang ini paham. Manusia ini ibarat garis kotak. Ini umurnya tidak bisa lewat. Semua orang sejak sebelum lahir sudah ditulis, wis ono kotake. Sudah ada batas umurnya sekian. Terus kasih garis panjang, seret. Nah, kita itu hidup di sini, di tengah antara sini dan sini. Inilah batasnya, lahir sampai mati. Kalau keinginannya pasti panjang, tarik garis tengah panjang, seret panjang. Terus kasih garis kecil-kecil, seret. Artinya dalam hidup dia punya banyak keinginan. Pengen menikah, kepingin istri 3, kepingin mobil 10, kepingin, orang kan keinginannya wakeh ya. Mulai sejak kamu kecil kan kepingin main-mainan yang banyak, kepingin ini, kepingin itu. Tapi kemudian kotaknya selesai. Artinya angen-angennya ini melewati kotak. Manusia ini keinginannya pasti lebih banyak dari apa yang dia bisa dapatkan. Kamu mungkin kepingin mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya, tapi sampai sekian bis mati. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan ojo nemen-nemen. Manusia ini harapannya ini seandainya ini kotak, garis kotak. Manusia ini ya jatahnya dari sini sampai ke sini. Tapi keinginannya ini tembus sampai ke sini. Tidak semua keinginan ini bisa dicapai. Sampai sini sudah mati. Artinya hendaknya kita ini sadar bahwa kita ini dibatasi oleh waktu. Ojo kakean lamunan. Jangan terlalu banyak mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang maksudnya itu membuat kamu lalai. Saya kepingin punya Ferrari 20, keduren, becak cukup. Jadi orang ini mimpinya melebihi usianya. Seandainya ini dibikinkan diagram oleh Nabi, ini satu kotak sekian. Ya batasnya kamu itu sampai ini ya. Tapi keinginanmu ini tembus sampai ke situ. Dan yang sudah lewat sini ya sudah selesai. Artinya keinginanmu seperti apapun kalau sudah kotaknya di sini selesai, ya sudah. Mungkin kamu masih kepingin yang lain, tidak semua bisa tercapai. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita ini bisa membatasi diri ya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hidup ini terbatas ya. Jangan terlalu banyak bermimpi. Sing neriman ya. Kalau kamu kepingin hidup tenang, sing neriman, ya sudahlah, makan apa yang ada, pakaian yang tersedia ya. Nerimalah hidup apa adanya. Kalau kamu terlalu ambisi, toh juga kamu pasti akan mati. Nabi memberi gambaran kita ini seperti kotak ini. Sekian, ya sudah. Jatah kita itu cuma segitu. Mimpi-mimpi mungkin masih banyak ya. Banyak hal yang kita inginkan di dunia ini. Menungso nek iso ngono kepingin sing akeh. Mobil siji gak cukup, kepingin 5. Seperti Raja Brunei, mobilnya 1000. Lalu numpak ini kapan? Coba. Bokongnya mek siji, montore 1000, numpak deh opo? Punya mobil sport 1000. Manusia lek dituruti ngono iku mang. Bojo sito ya gak cukup, lek iso 15. Nuruti karepe menungso. Karepe macam-macam ya. Artinya Nabi dengan memberikan gambar kotak seperti itu mengingatkan supaya manusia ini sadar, segera taubat. Kamu itu ada garisnya. Hidup ini pasti akan berakhir. Lek karepe mesti melewati sana.
orang kepingin hidup 1000 tahun. Tetapi itu tidak mungkin. Makanya Nabi memberi kotak. Sekian loh, umurmu sekian. Sak kotak ini kamu tidak akan bisa menembus itu. Jangan terlalu banyak lamunan. Jangan terlalu banyak harapan yang bisa membuat kamu malas beribadah. Karena kamu merasa masih jauh tidak akan mati. Ini yang harus dihilangkan. Sadar bahwa setiap saat dia itu pasti akan mati. Semua orang itu kepinginnya ya panjang umur ya. Lek ono pil panjang umur ngono yo dituku. Pak Harto tuku kira-kira. Nyatane yo mati. Pak Habibie. Mungkin Pak Habibie itu kalau ditawari yo gak kepingin mati, sih kepingin bikin kapal. Tapi tidak semua harapan manusia itu bisa diselesaikan. Seringkali harapannya belum berakhir, tapi usianya sudah berakhir. Siap atau tidak siap, manusia ini pasti akan mati ya. Makanya Nabi memberi gambaran kotak seperti itu supaya kamu sadar bahwa kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Wa'an Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Seperti contoh di dalam kitabnya. Seperti itulah bahwa manusia itu dibatasi waktu. Wa Nabi Hurairah lan den riwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh napa? Badiru enggal-enggalon sira kabeh. Bersegeralah kamu semua. Bil a'mali kan biro-biro amal sab'an kelawan ping 7. Artinya Nabi mengingatkan betul. Sungguh-sungguh, ayo cepat segera berbuat. Segera berbuat. Segera berbuat. Jangan terus menunda-nunda waktu. Jadi Nabi mengingatkan, ayo cepat, cepat, menurut. Bukan yang turu kok, sampai kok turu. Hari yang di hari kok. Jadi harus semua orang harus dibangunkan, segera berbuat. Ya. Jangan ditunda-tunda. Hal tantadziruna orang ngenteni sira kabeh illa faqran angin ing kemelaratan munsian kang nglalekaken. Kanjeng Nabi menyuruh agar kita segera berbuat baik sebelum datangnya sesuatu yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal-hal yang membuat orang itu tidak bisa melakukan kebaikan atau sulit melakukan kebaikan. Hal tantadziruna illa faqran angin fakir munsian kang lalekaken. Maksudnya kamu ini nunggu apa lagi? Jangan menunggu kamu nanti jadi melarat. Artinya hidup ini bisa saja besok menjadi buruk, melarat. Kalau kamu melarat, semakin banyak kesulitan, semakin kamu kehilangan kesempatan. Di pondok ini kesempatan yang istimewa. Kamu di pondok ini wis gak ngliwet, gak adang, gak golek kayu. Waktumu hanya untuk ngaji dan ibadah. Ini jangan kamu sia-siakan. Kesempatan kamu hari ini di pondok, ini kesempatan yang mahal. Belum tentu kamu kalau boyong jadi orang kaya. Mungkin ada yang jadi orang miskin. Lah kalau kamu jadi orang miskin, kamu susah cari kerja, susah cari uang, susah cari makan.
maka kamu akan semakin sulit mendapatkan kesempatan waktu untuk ibadah. Ya. Artinya Nabi mengingatkan pada sahabat, ya, seperti kamu hari ini di pondok, saya ingatkan, kamu segeralah berbuat sekarang, pumpung masih di pondok. Cuk turuan, itu sopo turu. Cuk ngantukan iki, ngantuk itu. Ngaji ngantuk. Gunakan waktumu sebelum kamu nanti akan jadi miskin umpamanya. Artinya ke depan kamu tidak tahu apakah kamu akan terus seperti ini. Sekarang ini kamu di pondok kayak rojo, mari ngaji, karek mangan, karek ngemplok, gadek ngliwet, gadek cetik geni, gadek mususi, loh kan. Istimewa. Coba kamu hari ini habis ngaji sarapan, gak usah gulek-gulek, gak usah ngerisi tempe, tinggal makan. Ini kan enak. Belum tentu kamu nanti setelah dari pondok pulang seperti ini. Oh, belum tentu. Bisa jadi kamu akan mengalami kesulitan dalam hidup. Isuk sik kudu masak sendiri, ini sendiri, itu sendiri. Hari ini kamu kan di pondok ini enak. Kalau zaman saya dulu mondok, masak rek, pagi ambil beras, nyuci beras, ngurupi kompor, terus masak, belanja, ngiris sayur, masak sendiri. Zaman dulu. Hari ini kan enak kamu, gadek ngiris tempe, gadek meti kacang. Pagi setelah ngaji tinggal sarapan. Ini kesempatan mahal. Kamu nunggu apa lagi? Kalau kamu sekarang di pondok ini gak rajin, kamu nunggu apa? Apakah setelah selesai dari pondok kamu bisa hidup seperti ini? Belum tentu. Mungkin kamu akan mengalami hidup yang susah. Harus kerja, harus cari ini, harus susah. Waktumu akan semakin hilang. Makanya Nabi mengingatkan, kesempatan ini ambil. Kesempatan masih longgar ini pergunakan. Contoh kamu hari ini di pondok, ini kan waktunya cukup. Habis ngaji sarapan, habis sarapan sekolah. Lakukan ini. Belum tentu kalau kamu besok boyong punya waktu seperti itu. Bisa jadi kamu bangun tidur harus lari-lari ngejar bis, terus nyambut gawe, ya lek nyambut gawe enak. Lah lek nguli, isuk wis mekul pacul. Bagaimana? Kamu kehilangan kesempatan yang mahal seperti ini. Mari subuh iso lungguh ngaji. Belum tentu kamu punya kesempatan ini nanti. Apa memang kamu dijamin kalau pulang kamu bisa seperti ini? Tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya pumpung hari ini kamu punya waktu baca Quran, hafalan, ibadah, lakukan sekarang. Belum tentu kamu nanti pulang dari pondok ini terus urip enak. Belum tentu. Siapa yang bisa jamin? Apakah kehidupan ini akan terus nyaman-nyaman seperti ini? Makanya sekarang manfaatkan ya. Kamu akan menyesal ketika kamu nanti sudah pulang, ternyata hidup sulit. Umpamanya harus pagi berangkat kerja. Lihat tetangga saya itu, jam 5 pagi sudah berangkat, kerjanya di Pandaan. Jam 5 pagi sudah naik bis, kerja sana, nanti pulangnya maghrib. Kan capek tidur, pagi berangkat lagi. Kesempatan baca Quran, kesempatan wiritan, kesempatan sudah habis. Hari ini kamu enak kan? Habis ini sarapan, habis sarapan sekolah, sholat zuhur, ngaji, habis ngaji tidur. Bayangkan kalau kamu muli, mari zuhur lapo, ya mikul pacul ya, ngudek lulu. Ini loh kesempatan ini loh maksimalkan. Kamu bisa tidur siang, ya kan? Kamu sore tinggal makan, malam habis ngaji tidur enak. Bayangkan kalau kehidupanmu itu sebagai kuli bangunan, tukang beca, apa kehidupan yang susah. Ini kamu manfaatkan. Maksudnya Nabi ngingetin,
Sebelum kamu nanti hidup di depan umpamanya jadi orang miskin, kamu akan semakin susah, lupa ya. Au ghinan utawa sugih mudghiyan kang nglacutaken. Atau sebaliknya, kamu besok jadi orang kaya sehingga kamu malah foya-foya lupa. Orang kaya pagi gini sarapan nang kadang, engko nguyuh nang Terminal Arjosari, makan siang Pasuruan, makan malam Surabaya, rawon setan, turu Pandaan. Jadi orang kaya, kamu sibuk keluyuran, juga kehilangan kesempatan untuk ibadah. Jadi kita tidak tahu apakah besok kamu ini akan jadi direktur, atau jadi tukang cukur, atau jadi kondektur. Kita tidak tahu hidup besok seperti apa. Bisa jadi kamu besok jadi orang kaya raya, tapi kekayaanmu mungkin akan membuat kamu lupa. Karena bangun tidur kamu sudah harus totalan komputer, apa itu jenenge kalkulator, sulit kadang sampai lupa makan. Maka kamu bisa jadi tidak sembahyang. Kamu kehilangan kesempatan baca Al-Quran karena setiap hari sibuk dengan telepon sana, telepon sini ya. Kesempatan juga akan hilang. Bisa jadi kamu akan jadi orang kaya sehingga kekayaanmu membuat kamu lupa, atau bisa jadi kamu jadi orang miskin sehingga kemiskinan itu membuat hidupmu sangat menderita. Dua-dua hal yang ekstrim ini membuat kamu kehilangan kesempatan beribadah. Makanya jangan ditunda-tunda. Bisa jadi kamu besok jadi orang kaya tapi kamu sibuk, lupa. Atau kamu jadi orang miskin, hidupmu sangat menderita, juga kamu akan lupa. Maka kan dua-duanya ini kita tidak tahu. Artinya jangan nunggu besok. Mbuh besok sugih, mbuh besok melarat, sing penting saiki ibadah. Au maradhan utawa lara mufsidan kang ngerusakaken. Atau bisa jadi besok kamu sakit sehingga kamu juga nggak bisa apa-apa. Stroke umpamanya. Telapo kalau udah stroke ya. Kamu juga akan menyesal ketika tiba-tiba sakit ini macam-macam ya. Kita tidak tahu ya. Moga-moga kita diberi kesembuhan oleh Gusti Allah. Tapi banyak loh kasus penyakit yang aneh-aneh itu banyak. Tidak tahu Gusti Allah memberi penyakit ini. Ono jenenge penyakit lupus. Apa lupus? Ya lemes, tidak bisa. Ini leukemia apa? Macam-macam lah. Kanker darah ini itu. Kamu kan tidak tahu apakah besok masih bisa sehat seperti ini. Bisa jadi besok kecelakaan, jatuh, kaki patah, tidak bisa sholat, susah ya. Makanya jangan nunggu besok. Besok ini tidak jelas. Bisa jadi besok kamu sakit ya. Au haraman utawa pikun mufannidan kan ngeluputaken. Atau kamu pun gak sakit tapi pikun. Wong tambah tua tambah pikun. Suwe-suwe dadi koyo arek cilik. Gak pakai baju, telanjang. Ada loh orang pikun. Akhirnya dia kehilangan memorinya. Ya gak iso sholat, wong pikun. Au mautan utawa mati mujhizan kang nyawisaken. Atau bisa jadi besok kamu mati. Awid dajjal utawa ing dajjal. Atau kamu tergoda oleh dajjal. Fasyarru ghaibin ai fahuwa syarru ghaibin. Iku luwih olone perkara kang gaib yuntadharu kang den ngenti-ngenti apa mengkono dajjal. Awis saah utawa iku dina kiamat. Wasaatu tai saah kiamat iku adha luwih bingungaken wa amarru lan luwih pahit. Wa amarru lan luwih pahit. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyuruh kita segera berbuat baik. Intinya jangan ditunda-tunda, lakukan sekarang.
Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Jangan menunggu besok. Belum tentu besok itu lebih baik. Kamu harus hidup hari ini ya. Biasakan hidup itu hari ini, sekarang. Mau rajin sekarang, mau ngaji sekarang, mau tertib sekarang. Jangan nunggu besok. Besok kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup. Besok tidak tahu apakah sehat atau sakit. Kita tidak tahu. Pumpung kesempatan ini masih ada ya. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan hal-hal yang akan membuat manusia itu semakin susah ya. Bisa jadi dia akan jadi sangat miskin atau sangat kaya, atau sakit, atau pikun, atau mati, atau fitnah dajjal, atau kiamat. Kita tidak tahu besok itu apa ya. Jangan nunggu besok, hari ini ya. Usahakan kita itu hidup setiap hari. Sudah, kita hidup hari ini, sekarang. Besok tidak tahu. Jangan-jangan nanti malam mati, juga tidak tahu kan. Lakukan segera. Kalau mau jadi baik sekarang, jangan ditunda lagi. Sebab kamu tidak tahu besok seperti apa. Bisa jadi besok kamu jadi orang kaya sehingga ya lupa, atau kamu jadi orang miskin sehingga susah. Itu mungkin terjadi. Kita tidak tahu. Di pondok ini belum ukuran ya. Sekolah ini belum kehidupan yang nyata. Kehidupan nyata itu nanti kalau kamu sudah pergi ke masyarakat. Ada anak kadang dulu di pondok pinter, tapi di rumah biasa-biasa. Saya punya teman di pondok dulu, Masya Allah, hafalannya bagus, pinter. Saiki menjadi Sayyidul Ayam, ngingu PT. Jadi hanya ngingu ayam, artinya nggak punya santri, nggak punya kiprah, ya biasa jadi orang kampung. Tapi ada dulu anak teman saya di pondok, anak dalam, ya rotok diceluk bayi tabung, orang gede rotok delahong. Tapi saya jadi ustad, ya aku ya heran, si anu loh bayi tabung, gitu bayi tabung, jadi ustad. Artinya kita tidak tahu nasib besok itu tidak jelas. Ada yang dulunya di pondok buaya, tapi di rumahnya miskin. Ada kakean gaya. Tapi ada yang di pondok dulu sederhana, biasa, di rumah jadi orang kaya. Tidak tahu ya. Itu rahasianya Gusti Allah. Ada yang kehidupannya menjadi lebih baik, tapi ada juga kehidupannya yang sangat susah. Makanya jangan nunggu besok. Kalau kamu mau hafal Quran sekarang, besok belum tentu. Kesempatan habis, atau takdirnya gak ada. Contohnya wingi ono arek sapa iki, katanya mau hafalan Quran, wis diterno nang Jombang. Oleh orang dino mulai, ya aja gak judu. Namanya Samsul bareng dia. Oh iya di Samsul. Mana Samsul? Pamitan tenang Jombang, hafal Quran. Aku seneng, weh hebat sih. Hatta orang dino teko maneh. Ya ngenteni meneh kesuwen saiki ya. Lakukan kebaikan itu sekarang ya. Jangan nunggu besok. Besok kita tidak tahu apakah akan jadi orang kaya, apakah jadi miskin, apakah sehat, apakah sakit, kita tidak tahu. Yo muga-muga sik diparingi panjang umur. Muga-muga sik diparingi sehat. Amin Allahumma amin. Artinya sudahlah, kita ini harus sadar bahwa kita ini dibatasi oleh waktu. Tidak mungkin kamu mondok terus. Ya pengen rapi,
Hamzah, mau dia Hamzah. Saya sergap, kok benih pengen rapi. Nanti kalau sudah menikah, belum tentu punya waktu ngaji begini. Mulai bojomu pure, anaknya rewel, oh sibuk lagi. Ya. Sekarang ini loh, pumpung kamu di pondok belum punya istri. Punya istri itu ya macam-macam rek. Ono bojo sing gati, ono bojo galak. Ono bojomu galak, isu-isu kon diperenguti ya. Kate ngaji disertak, bingung kan budek langsung. Itu belum tentu. Lha rezekian rek. Ono wong sing nemu bojo ayu, alus, lembut, manut ya rezeki. Ono masih bojone ketus, judes, ngamukan waduh iki. Iki mak lampir. Makanya ojo nenteni meni aku meni sergep wis duwe bojo. Ya lek bojomu gati. Lah lek bojomu nyente meso-meso terus dilaporkan. Belum tentu rek. Makanya wis ayo saiki. Ojo nenteni meni aku wis rapi, meni rapi. Marah rapi tambah repot. Gak mesti. Ada orang itu yang istri itu sifatnya apa itu namanya ramah. Umpamane ana bojo iku ya sing galak ya ono. Ana bojo sing ngrejekeni. Bojo gak mesti rek. Orang ini sebelum menikah itu seperti isim mufrad. Isim mufrad itu belum jelas. Rofa, nasab, jer belum jelas. Lek wis rapi, lu baru ketok. Lek rabine ketemu ambil rofa, bojo gare suki. Ja'a zaitun, rofa suki. Bojone gare suki. Tapi lek tempat bojo sing nasab, ya roa itu zaitan. Lek bojo sing ngejak melarat, waktu tempat jer maror itu bizaitin, anjlok. Mesti cok ngenteni ngono. Ya hati-hati golek bojo, hati-hati. Bojo iku ono sing ngejak sugih ono. Hoki. Kadang elek tapi ngrejekeni. Iku anggap pendoyul. Bojo tempat elek tapi ngrejekeni. Lho iku ono. Ono bojo ayu entek-entek dhuwit ya ono. Keluang glowing ae. Sing lanang ambek bungkuk nyambut gawe. Ya ono. Bojo kakean glowing gitu. Nah jadi besok itu unpredictable. Kita tidak tahu besok seperti apa. Makanya lakukan kebaikan itu hari ini. Pumpung sehingga nanti seandainya kamu besok hidup sulit, kamu sudah merasakan alhamdulillah dulu di pondok saya sudah sering ngaji. Sehingga walaupun kamu punya kenangan yang baik. Jangan sampai kon ke pondok males, mulai urip susah, ketun kon. Biyen aku kok gak anu yo, ketun. Makanya di pondok ini kesempatan. Bendino dioprak-oprak bulet, heran. Tangi subuh cek wangel kamar apa kamar B. Saya apa sih isu wangel men. Milal mana Milal? Mana Pak Milal? Pak Milal sakit. Isu mangkaro sing digugai kamar-kamar. Lawakmu nanti ekoi. Kau niku ya apa lah isu je. Usahakan sebelum subuh sudah bangun gitu loh. Masa tadi saya tadi mau ngimami 2 kamar masih tidur semua. Ya apa karepe. Ayo kita ini berusaha. Muga-muga ditulungi pangeran. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.